Hai, annyeong. Jadi ini video pertama kali aku setelah sekian lama aku nggak upload video di YouTube. Video terakhir yang aku upload di YouTube itu video vlog tentang premiere film The Other Side, film pertama aku beberapa bulan yang lalu. Terus sebelumnya aku kayak cuma upload konten-konten dengerin. Jadi di sini kali ini aku bakal bahas tentang pertanyaan yang beberapa dari kalian tanyain aku di akun Instagram aku, yaitu gimana caranya dan gimana perjalanan aku dari pertama kali aku jadi penulis, dari pertama kali aku mulai nulis sampai sekarang. Oke, jadi pertama kali aku nulis itu tahun 2012, sekitar aku kelas 5 SD. Nah, aku tuh sebenarnya dari dulu emang udah suka baca, udah suka nulis gitu. Kalian tahu gak sih kayak majalah Bobo, terus buku-buku KKPK, itu tuh dari dulu aku udah suka baca. Terus aku juga suka kayak nulis-nulis cerita di, kalian tahu gak sih kalau misalnya sekolah di buku, itu tuh di buku yang halaman paling belakang. Nah, aku tuh suka nulis-nulis di situ. Terus pas tahun 2012 aku mikir kayak tukang bubur. Oke, jadi di tahun 2012 itu aku mikir kenapa aku gak coba buat nulis aja. Akhirnya aku nulis di Blogspot, di fanspage. Nah, tapi di tahun 2012 itu aku belum konsisten sama sekali. Aku bisa nulis cuma sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali. Aku belum rutin nulis dan belum, istilahnya belum konsisten, belum serius. Istilahnya itu waktu tahun 2012 aku cuma iseng-iseng aja buat numpahin apa yang aku pengenin nih selama ini. Nah, terus aku mulai konsisten dan mulai serius banget nulis itu di tahun 2018 setelah aku publish cerita aku yang judulnya The Other Side di Wattpad. Jadi The Other Side itu di-publish di Wattpad bulan Mei 2018. Waktu itu aku kayak masih kelas 1 atau kelas 2 SMA. The Other Side itu cerita tentang apa? The Other Side itu intinya cerita tentang remaja yang tokoh-tokohnya tuh punya banyak sisi, gak cuma satu sisi aja. Terus setelah bulan Mei 2018 di-upload di Wattpad, apakah The Other Side langsung banyak yang baca? Apa langsung dikenal sama banyak orang? Itu gak sama sekali, karena bahkan sampai part 40-an aja cuma ada 1 orang yang baca, yang komen, dan yang ngevote istilahnya gitu. Nah, tapi di Wattpad itu yang penting kalian konsisten nulis setiap hari. Terus juga taruh hashtag atau tagar di cerita kalian biar orang-orang tuh gampang buat nge-reach cerita kalian. Karena singkat cerita di Desember 2018 The Other Side itu mulai masuk ke ranking 1 di hashtag teen fiction, remaja, percintaan. Nah, dari situ mungkin orang-orang lebih gampang buat tahu cerita The Other Side. Akhirnya di situ The Other Side mulai dapat pembaca, kayak dari mulai 10, 100, 1000 sampai akhirnya The Other Side tamat itu yang baca 27.000 dan sampai akhirnya sekarang 23 juta pembaca. Kayak wow, sengaruh itu loh hashtag ataupun tagar di cerita Wattpad kalian. Abis The Other Side itu aku nulis The Other Side yang kedua yang judulnya Another Goodbye. Nah, sama beberapa cerita yang selintingan sama The Other Side dan Another Goodbye. Mungkin kalian tahu yang judulnya tentang rindu dan Have a Nice Dream. Anyway, tentang rindu bakalan terbit di akhir tahun 2022, jadi tungguin. Dulu tuh cerita-cerita aku dikenal karena cover aku tuh kayak gambar orangnya tuh gak ada mukanya, kayak cuma vektor doang. Nah, dari situ tuh The Other Side udah mulai pembacanya naik terus sampai akhirnya tuh di tahun 2019 banyak banget penerbit yang mau nerbitin The Other Side. Sebenarnya tuh ada drama juga buat aku milih penerbit, nanti bakal aku ceritain di video yang lain. Dan singkat cerita di bulan Agustus 2019 The Other Side itu kerjasama sama Pastel Books, penerbit aku yang sekarang. Setelah revisi dan lain-lain, akhirnya di bulan Maret 2020 The Other Side terbit jadi novel. Tada! Di bulan Maret 2020 The Other Side terbit jadi novel dan kesebar di seluruh Gramet Indonesia. Tapi apakah semudah itu sampai The Other Side jadi bestseller? Tentu tidak. Karena waktu The Other Side terbit
itu pas banget sama pandemi COVID masuk ke Indonesia. Kalau ditanya gimana perasaan aku saat itu, ya pastinya deg-degan, takut, insecure, bingung banget gimana kalau misalnya bukunya gak laku, gimana kalau misalnya penjualannya flop. Karena waktu Maret 2020 itu kan karena COVID, akhirnya semua anak sekolah dirumahkan kan, dan di rumah, sekolah dari rumah, pasti mereka gak punya uang jajan dan gak bisa nabung buat beli novelnya kayak kalau misalnya mereka sekolah. Tapi ternyata karena dukungan kalian yang luar biasa, antusias kalian yang luar biasa sama novel The Other Side, akhirnya di bulan, kalau nggak salah kan terbit Maret, kalau nggak salah di bulan Mei 2020 itu The Other Side bestseller di Gramedia, dan di gramedia.com dia nempatin ranking 1 di rak bestseller. Aku ngerasa bersyukur banget dan ngerasa sayang banget sama pembaca-pembaca aku yang support segitunya, padahal pada saat itu kondisinya lagi COVID, lagi pandemi, dimana ekonomi pasti berdampak banget, keuangan juga pasti berdampak banget, tapi kalian support The Other Side segitunya sampai bisa bestseller. Singkat cerita, di bulan Februari 2021 penerbit The Other Side ini, lebih tepatnya editornya Kanurul, itu ngasih tahu aku kalau misalnya ada PH yang mau filmin The Other Side, itu Lingkar Pictures production house yang ngefilmin film The Other Side, novel The Other Side. Singkat cerita itu kita ngelaluin proses praproduksi, produksi, terus juga promosi segala macem, sampai akhirnya di bulan Maret 2022 kemarin The Other Side itu tayang di bioskop. Cuma sekarang udah gak tayang di bioskop dan belum tayang di aplikasi streaming nonton. Jadi kalau misalnya nanti kalian yang kemarin belum nonton tapi mau nonton, aku kabarin kalau misalnya tayang di aku ngomong apa sih? Jadi Maret kemarin itu, Maret 2022, The Other Side tayang di bioskop. Cuma sekarang udah gak tayang di bioskop dan belum tayang di aplikasi streaming manapun. Jadi kalau misalnya kalian kemarin belum nonton tapi mau nonton, itu belum ada. Tapi nanti kalau ada bakal aku kabarin. Intinya gitu. Kalau ditanya gimana perasaan aku pas The Other Side difilmin dan aku nonton The Other Side di layar bioskop, itu perasaannya campur aduk. Karena seneng, bangga, terharu, karena wow, ini karya yang aku tulis dari kepala aku sendiri terus bisa aku lihat di layar bioskop. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat aku. Agak deg-degan juga, tapi seneng banget karena dari film ini aku bisa kenal sama banyak orang baru, dapat pengalaman baru, dapat pembelajaran baru. Karena ternyata dunia perfilman dan dunia penerbitan itu dua bidang yang cukup beda, tapi aku seneng banget dua-duanya karena ada pembelajaran yang bisa aku dapat dari dua-duanya. Oh iya, The Other Side 2 alias Another Goodbye juga udah terbit di bulan Desember 2021 ini. Jadi kalian kalau misalnya mau beli The Other Side dan Another Goodbye itu udah bisa di Gramedia atau toko buku seluruh Indonesia. Oke, dari tadi kita udah ngomongin The Other Side terus. Kali ini aku mau ngomongin tentang Uphobia. Uphobia ini tuh novel kedua aku yang terbit di bulan Maret 2021. Kalau Uphobia menceritakan tentang selebgram yang kelihatannya dari luar tuh sempurna banget, punya segalanya. Tapi ternyata dia tuh lagi nyari jati dirinya, lagi nyari tahu sesuatu yang masih dia bingungin gitu di dalam hidupnya. Terus juga di 2021 itu aku mulai main Instagram, interaksi sama pembaca-pembacaku di Instagram. Di Instagram tuh aku dikenal sebagai orang yang agak-agak receh, random. Sebenarnya konten aku tuh random banget, tapi beberapa bulan terakhir ini aku lagi sering share kayak konten-konten deep talk. Sebenarnya aku ngerasa itu deep talk karena aku ngobrol tentang sesuatu yang deep sama pembacaku, tapi pembacaku suka nyangka itu adalah konten motivasi. Padahal aku gak bermaksud buat memotivasi, aku bermaksud buat deep talk, sharing sama pembaca-pembaca aku.
Terus karena aku main Instagram juga, jadi di bulan April 2022 itu aku ngepost alternate universe alias AU yang judulnya Tuan dan Nona di Instagram aku. Terus apa lagi ya? Oh iya, selain film, aku juga udah ngeluarin satu series Broken Memories yang bisa kalian nonton di aplikasi streaming gitu. Oke, jadi dari tadi kita udah banyak cerita tentang perjalanan dari awal aku nulis. Mungkin kalian mikir, wow, cerita perjalanan kamu enak sekali karena terdengar sangat indah. Tidak guys, karena di awal-awal nulis, lingkungan sekitar aku itu ya biasalah agak-agak ada omongan-omongan kayak, lo yakin mau jadi penulis? Kakak gue aja tuh yang udah biasa nulis terus dia ditolak penerbit, gimana lo ngapain sih nulis, buang-buang waktu. Dan awal-awal di Other Side dikenal itu waktu Desember 2018 itu banyak banget komen-komen kayak, ah cerita sampah, ini sih ceritanya udah mainstream, kayak apalagi kalau dituduh plagiat padahal nggak ngeplagiatin. Itu lumayan buat penulis baru gitu. Cuman karena aku suka, karena aku cinta, karena aku bener-bener kayak suka banget sama dunia kepenulisan ini, akhirnya ya udah dilanjutin aja walaupun ya nggak enak. Sempet juga ada drama milih penerbit waktu itu yang nanti bakal aku ceritain, dan banyak hal-hal menyedihkan, omongan-omongan netizen. Terus juga ya perjuangan sebagai penulis baru yang kadang-kadang cuma dianggap sebelah mata sama orang-orang, dan misalnya ngerasa kurang dihargain atau apapun itu karena penulis baru. Tapi aku seneng banget loh sekarang karena aku bisa kenal sama kalian semua, aku bisa interaksi sama kalian semua di Wattpad, di TikTok, di Instagram. Ya, jadi intinya gitu cerita perjalanan aku buat jadi penulis dari awal sampai sekarang. Mungkin nanti bakalan aku share tentang beberapa tips nulis lainnya. Jadi kalian tungguin terus video-video aku yang selanjutnya. Makasih ya yang udah nonton, walaupun sebenarnya video kali ini lebih kayak kecurcol dan gak jelas. Maaf juga kalau aku ngomong belibet-belibet, tapi semoga video ini mudah dipahami dan pertanyaan kalian, penasaran kalian terjawab gimana ceritanya pertama kali aku menerbitkan buku-buku ini sampai di Other Side jadi film. Dadah, annyeong, gue mau.